Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan. Let's go. Ya, itu jargon yang harus selalu kamu ucapkan ketika ada guru yang berkata hal tersebut. Yang saya cintai dan banggakan. Maka jawabannya adalah let's go. Gitu ya. Kita ulang ya. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan. Let's go. Ya. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7A dan B, hari pertama, di pertemuan pertama setelah MPLS. Agenda hari ini belum masuk ke materi full. Bapak ingin membuka dulu wawasan kalian, membuka dulu cakrawala kalian, membuat dulu titik tujuan yang sama terhadap pelajaran tercinta kita, pelajaran Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, full untuk hari ini Bapak akan rekam, saat ini sedang Bapak rekam dan akan Bapak upload ke YouTube, lalu kalian bisa melihatnya via YouTube. Bapak juga sudah sertakan beberapa video untuk mendukung pembelajaran hari ini di pertemuan pertama. Oke, check it out. Kita akan mulai dengan pengenalan. Sebentar. Ya. Di bahasa Indonesia kali ini, Bapak akan mencoba membuat PowerPoint dalam bentuk video. Jadi bisa kalian lihat langsung. Bisa kita cermati bersama. Kita lihat ya. Membuka cakrawala dunia dengan bahasa Indonesia. Anantio Bimo Suseno. Mengapa Bapak sebut sebagai cakrawala dunia? Artinya, kamu harus sekedar paham bahwa bahasa Indonesia di SMP School Jakarta itu tidak hanya sebagai pelajaran. Banyak hal lain yang bisa diraih, banyak hal lain yang bisa didapatkan dengan belajar bahasa Indonesia ini. Ya, jadi Bapak ingin membuka cakrawala kalian, khususnya dunia nanti, dengan bahasa Indonesia. Nah, ini biodata tentang Bapak. Halo anak-anak, apa kabar? Ya. Nama Bapak Anantio Bimo Suseno, biasa dipanggil Pak Bimo. Bapak Guru Bahasa Indonesia di Central School Jakarta. Kode Bapak IND 3. Ya, jadi kalau kamu ingin lihat di jadwal, kalau ada IND 3, pasti itu sama Bapak. IND 1 itu Ibu Lita Lestari, IND 2 itu Bapak Gilang Saputro, IND 3 itu Bapak Anantio Bimo Suseno, IND 4 itu Ahmad Mulyadi, dan IND 5 Bapak Humaydi. Nomor telepon Bapak di 0812 9864 1991. Email Bapak abimolabs@gmail.com. Tentunya huruf kecil ya. Ini kenapa huruf kapital? Karena memang template-nya tidak bisa digunakan ke huruf kecil. Bapak alamatnya di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Ada yang dekat dengan rumah Bapak? Kalau dekat, tos dulu, tos jawab. Tos. Oke. Ini tentang Bapak secara umum ya. Dari nama, pekerjaan Bapak tentunya sebagai guru bahasa Indonesia di IND 3. Pendidikan Bapak ini adalah S1 Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta di kampus sebelah, ya, di kampus UNJ. Oke. Biografi Bapak, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Oktober 1989. Mengajar di SNL School Jakarta sejak 2013. 2013 itu berarti mungkin kamu 5 tahunan ya. Nah, rata-rata lahirnya sekarang 2007 kalau nggak 2008 ya. Moto Bapak, sayangi orang tua maka semesta menyayangimu. Kata kuncinya di orang tua. Kamu ingin hidup kamu mudah, sayangi orang tua. Kamu ingin hidup kamu berkah, sayangi orang tua. Kamu ingin hidup kamu bermakna, sayangi orang tua. Itu kata kuncinya. Ya, Bapak harap kamu bisa mengikuti moto Bapak itu. Lalu media sosial Bapak, Facebook nama lengkap Bapak tentunya nggak pakai yang aneh-aneh gitu, misalnya cowok manis Jakarta gitu, enggak ya.
cukup pakai nama Bapak saja. Anantio Bimo Suseno. Lalu Instagram Bapak ini @bimo_suseno. Boleh kamu follow, ntar Bapak kasih follow back ya. Gunakan juga nama yang real biar Bapak tahu, karena Bapak hanya follow back 2 alasan Bapak memfollow seseorang. Ya, yang pertama itu karena kontennya menarik, bagus, edukatif, lucu, misalnya Bapak akan follow. Yang kedua karena Bapak kenal, oh murid-murid Bapak nih, maka Bapak akan follow back. Gitu ya. Hobi Bapak, ini hobi Bapak yang pertama 659 ini ya, koin webtoon ya, Bapak termasuk yang rajin baca webtoon di line, sampai beli koinnya, sampai kadang-kadang kalau nggak sabaran tuh download yang webtoon Koreanya untuk melihat komik-komik tersebut. Walaupun sekarang sudah banyak komik-komik kesukaan Bapak yang sudah tamat, misalnya Noblesse, Sweet Home, dulu ada Golden Spoon, banyak deh ya. Lalu yang bawahnya ini Bapak hobi memasak. Dari kecil, dari SMP Bapak sudah suka memasak. Dari pelajaran tata boga dulu itu Bapak suka memasak. Dan yang terakhir ini Bapak suka membaca. Membaca buku, membaca pikiran orang, membaca garis tangan, enggak ya, itu peramal yang bisa begitu. Oke, ini sekelumit CV atau profil dari Bapak. Semoga kamu juga bisa buat sebagus ini ya. Kita lanjut. Ini dia. Kalimat kuasai bahasa asing, pelihara bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia. Bapak ingin 3 kalimat ini kamu resapi betul, ya, kamu dalami betul, kamu jadikan sebagai pedoman berbahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas dari kalimat per kalimat ya. Kalimat pertama, kuasai bahasa asing. Apa maksudnya? Kuasai bahasa asing ini adalah di era globalisasi seperti ini, di era industri 4.0 dan di era di tahun yang sekarang 2020, artinya bahasa asing itu wajib kamu kuasain. Entah itu bahasa Inggris, ya, entah itu bahasa Cina misalnya, Mandarin dan lain-lain, itu wajib kamu kuasai sebagai wawasan global tadi. Ya, jangan justru kamu hanya menguasai bahasa Indonesia, enggak, Bapak juga bisa bahasa Inggris, Bapak juga bisa bahasa Mandarin meskipun tidak mahir. Lalu yang kedua ada pelihara bahasa daerah. Apa sih maksudnya? Kamu tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, bahkan data terakhir itu sampai belasan ribu pulau di Indonesia. Tentunya yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Orang Jawa dengan bahasa Jawa, ya kan? Orang Padang dengan bahasa Minang dan lain-lain. Jadi pelihara betul bahasa daerah. Jangan sampai di 2-3 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan itu nggak ada lagi yang orang ngomong bahasa Jawa. Nggak ada lagi orang ngomong bahasa Minang, bahasa Aceh, bahasa Sunda misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus dipelihara bahasa daerah. Lalu ada utamakan bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Setelah kamu menguasai bahasa asing, setelah kamu pelihara bahasa daerah, artinya kamu juga menguasai bahasa daerah. Kamu tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia. Itu kata kuncinya. Kamu harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Karena apa? Simple. Mudah jawabannya. Karena kamu berdiri di negara Indonesia. Berdiri di tanah air tercinta kita, tanah air Indonesia. Kalau kamu ingat Sumpah Pemuda, yang poin pertama adalah apa? Menjunjung tinggi. Dari ketiga poin itu, yang terakhir, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Artinya apa? Bukan satu bahasa, tapi bahasa persatuan itu bahasa Indonesia yang menyatukan seluruh bahasa daerah dan bahasa asing. Dulu, tahun 90-an, waktu Bapak kecil itu, ada namanya GCBI. Ya.
Gerakan Cinta Bahasa Indonesia. Pak Soeharto dulu presiden saat itu menggalakkan atau mencanangkan program itu. Tidak boleh ada aksen asing selain merek franchise dari luar negeri yang menggunakan bahasa asing. Dulu ada rumah di dekat rumah Bapak di Jatiwarna namanya Spring Garden. Karena ada gerakan Cinta Bahasa Indonesia, berubah nama menjadi Puri Gading. Lalu Mall Sarinah juga sempat berubah nama. Dan banyak lagi daerah-daerah yang harus digunakan bahasa Indonesia. Kamu tahu ngapa Indomaret itu menjadi Indomaret? Dan Alfamart tetap menjadi Alfamart, bukan Alfamaret ya. Karena dulu Indomaret itu terkena gerakan itu, GCBI harus dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin dia ingin mengubah menjadi Plaza Indo, mungkin, tapi tidak jadi. Jadi ia memilih menjadi Indomaret padanan katanya. Jadi dulu harus berubah. Mengapa Pak KFC masih boleh waktu itu, McD nggak berubah jadi McDonald misalnya? Atau KFC menjadi Kuningan ayam goreng gitu? Enggak. Kenapa? Karena itu berasal dari luar negeri memang. Yang dalam GCBI tadi, itu yang tadi Bapak bilang, kuasai bahasa asing itu penting. Tapi tetap utamakan bahasa Indonesia. Nah, GCBI itu saat itu adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Semua aksen-aksen publik itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali yang memang asalnya dari bahasa asing. Gitu ya. Kalau memang tadinya dari bahasa asing ya tidak masalah mau menggunakan bahasa asing sendiri tanpa dipadankan. Menarik kan? Karena bahasa Indonesia sendiri itu banyak kemiripan dengan bahasa-bahasa lain. Banyak sekali yang mirip. Mau lihat contohnya? Mau? Oke, kita lihat tayangan berikut ini ya. Sebentar. Perhatikan ya. Kambing. Kambing. Payung. What? Mentega. Sorry, mentega. Hi, kamusta? I am Kea. I was born and raised in the Philippines and I speak Tagalog. Hai, nama gue Taris. Hangin. Angin. Buwan. Bulan. So in Visaya, it's bulan. In where? In Visaya, in the south of the Philippines, we do say bulan. Oh, kambing. Kambing. Payung. What? Pinto. Pintu. Lima. Baboy. Babuy. Baboy. Sandata. Senjata. Kuku. Koko. Bangsa. We're neighbors. I knew it was similar only because I've heard people here speak Indonesian and I can somewhat understand it. Tempatnya deket banget kan dari Sulawesi, Manado to Filipina, the mainland. So, jadi maybe there's a lot of similarities because of the people are just very close. Sure, I'm Maida de La Salette. I work for the Portuguese service. I'm Irfan Ihsan. That's right. You forgot where you work? Bola. 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 Falso. Falso. F? No, it's P. No, it's orang Sunda F. nih kayak ini. It's F. Boneka. Boneca. Boneca. Sepatu. Sapato. 2, 3. Bandera. Mentega. Sorry, mentega. Mentega. 3. Garfo. Some words were surprised. Some words. Portuguese word everywhere. Yes. And they came to Indonesia. There was a lot of traveling Yes. by boat. They probably didn't have a lot to do in that country, so Yes. And they had to explore. Bye-bye. Obrigada.
Hi, I'm Hussein. I'm from Djibouti. Arabic is one of our national language. Hi, I'm Vina. I'm from Indonesia. Asli. Asli. Napas atau nafas. Nafas. Which? Wajah. The spelling is almost like similar, but we pronounce it as wajah. Yeah, you can say wajah also. So if I say wajah, people in Djibouti will understand. Exactly. Kita harus sabar ya, sabar. Sabr. خط الاستواء. Surprise. Same. Khatul istiwa. Selasa. Selasa. Oh ya? SALSA or TH like VALTHA. So salasa. Kursi. Kursi the same. Same. Because the Quran is in Arabic. The trade also, as you said. In Indonesia, majority are Muslims, so maybe that's where the languages cross, right? As my grandmother says, the world is a small village. Hi, I'm Karina Chaudhary. I'm from Bangladesh. You don't ask my name. Manush. Manusia. Oh. Sabun. Shaban. Tupi. Topi. Utara. Utur. Okay. Bahasa. Bahasa. Yeah. Basha. Bhasha. Bhasha. Kaca. Kach. So there's like a little bit of a nasally sound to it too. It's like a kach. Montri. What? Montri? Montri. It's so similar. You know, I feel like if I were to speak to someone, I can pick up on a few words. I know with Hindi, Urdu, there's few similarities, but I did not know it's that similar. Do you know why is it similar? Do you have a guess? Is it influence with trading? Yeah, that's what it is. Yeah, let's go to Indonesia and I'll go to Bengali, to Bangladesh. Yes, we should. I'm Heidi Adams Fitzpatrick. I am from Cape Town, South Africa, and I speak Afrikaans, or as we call it, a kitchen Dutch. Pisang. Pisang. Emmer. Handuk. Handuk. Kantoor. Kantor for us. Ik werk in die kantoor. Wortel. Wortel. So you do the W's more of a W sound. So I was more wortel. Like a vowel. Kamer. Kamar. Kamar mandi for us. Okay, so we would say badkamer. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. It's a very cultural thing. Not all South Africans who speak Afrikaans would say terima kasih. Only in Cape Town, people who are of Indonesian descent, only people who are Cape Malay who would say terima kasih. My name is Aras Arabasadi. I'm an American who speaks Farsi probably a little better than you. Nama saya Nabila, saya berbicara bahasa Indonesia. Anggur. Wow. Anggur. Rubah. Rubah. Jawab. Yes, I have the V. V. Jawab. Okay. We have the W, so jawab. Kismis. Badan. Badan. Same? The A is just a little bit off, I think, on some of our pronunciation. I think that's the difference. Yunan. Yunani. See, Yunani would be a person from Greece, as opposed to the island. Nakhoda. Nahkoda. So yeah, the Yeah. Nasihat. Pretty close. Yeah. No, I didn't know about it. I mean, I would guess that they came from some sort of similar route. Indonesia colonized the Persian Empire. What happened? I didn't know. Oke, itu tadi tentang kemiripan. Bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya, dengan bahasa-bahasa tadi ada bahasa Portugis, bahasa Afrika. Artinya apa, Nak? Artinya memang kamu jangan terkungkung. Bapak juga sebagai guru bahasa Indonesia tidak boleh hanya menggunakan bahasa Indonesia atau hanya menguasai bahasa Indonesia. Bapak perlu juga bahasa asing misalnya, Bapak perlu juga bahasa Inggris misalnya dalam memahami teks tekstual yang ada di luar sana. Oke, kita lanjut lagi.
ini dia. Kuasai bahasa asing tadi ya. Pelihara bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang apa sih? Nah, ini dia. Apa saja yang akan kamu pelajari selama 1 tahun? Oke. Yang pertama, itu ada teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Secara umum, materi ini tentang apa? Materi yang berdasarkan apa yang kamu lihat. Baik itu deskripsi ataupun laporan hasil observasi, itu berdasarkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu resapi, apa yang kamu lihat, apa yang kamu miliki kedua materi ini. Jadi materi-materi yang mirip Bapak tulisnya digabung dengan satu poin dot yang sama ya. Jadi pertama ini deskripsi dengan laporan hasil observasi. Ini adalah teks yang sangat mirip. Mirip sekali ini dua. Bedanya di mana? Bedanya satu, tingkat kedetailan dalam menyampaikan laporan. Secara umum, misalnya teks deskripsi. Bapak punya ini nih. Kelihatan ya, ini stick PS4. Kalau deskripsi, Bapak hanya melaporkan atau hanya menulis teks sesuai apa yang Bapak pegang. Misalnya ada tombol apa nih, segitiga, kotak X gitu kan, ada tombol analog, bentuknya ergonomis, misalnya nyaman di tangan, sudah wireless, tanpa kabel, itu deskripsi. Nah, kalau laporan hasil observasi, Bapak harus tahu nih, sebenarnya stick Bapak ini berapa jam sekali sih Bapak harus cas? Stick Bapak ini kalau dicas tuh warnanya apa sih? Atau tingkat keempukan tombolnya tuh gimana sih? Di antara tombol ini tuh mana sih yang paling empuk? Atau mana sih yang udah keras? Itu harus dilihat di observasi. Tidak hanya sekedar deskripsi, itu pengamatan. Kita contoh lagi yang lainnya biar kamu nggak keliru. Deskripsi misalnya, siapa yang punya kucing di sini di rumah? Kalau kamu punya kucing, kalau kamu mendeskripsikan bulu kucing, kuku kucing, tingkat kelembutan bulunya misalnya, itu baru deskripsi. Tapi kalau laporan hasil observasi, kamu sampai langsung detail, misalnya kucing kamu itu setiap jam 12 kenapa ke toilet dulu ya misalnya. Atau kucing kamu lebih suka makanan yang gak bermerek lah dibanding yang kayak Whiskas gitu. Itu harus bisa ditentukan lewat laporan hasil observasi. Materi berikutnya itu ada tentang teks cerita fantasi dan fabel. Ini pun mirip, strukturnya mirip, bentuknya mirip, sama-sama sastra. Bedanya di mana? Bedanya di pendekatan tokoh. Teks cerita fantasi ini tokohnya adalah boleh manusia atau boleh tokoh yang sifatnya fantasi. Kamu tahu Harry Potter? Ya, itu cerita fantasi, artinya punya kekuatan khusus. Kekuatannya tuh nggak harus selalu magic ya, misalnya bisa juga punya kekuatan untuk mengubah hati seseorang yang tadinya mungkin dia pelit jadi dermawan dan lain-lain gitu. Lalu ada juga fabel. Kalau fabel tokoh utamanya adalah hewan. Jadi ini teks sastra yang ada di kelas 7. Salah duanya adalah teks cerita fantasi dengan fabel. Bedanya cerita fantasi dipelajari di semester 1, fabel di semester 2. Itu yang akan dibahas nanti berikutnya. Ya. Dua teks ini sangat-sangat mirip. Lalu ada teks puisi rakyat. Teks puisi rakyat ini fokus pada 3 teks. Yang pertama ada pantun, syair, gurindam. Pantun itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Mengapa? Ya, karena memang seperti itu. Artinya contoh pantun yang paling gampang kan, kalau kamu gunakan pantun dalam ucapkan salah, misalnya baju di vakum terkena batu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya gitu. Itu contoh pantun. Nah, detailnya nanti kita akan pelajari. Lalu ada teks surat pribadi dan surat dinas. Pak, zaman sekarang masih ada yang ngirim surat pribadi, Pak. Zaman sekarang masih ada yang ngirim surat ke teman di daerah, Pak. Tinggal bahas apa, misalnya gitu ya. Nah, betul memang.
Tapi tetap harus kamu tahu konsepnya, harus tahu ilmunya. Teks surat pribadi ini akan kita arahkan atau akan Bapak arahkan ke email atau surel. Bahasa Indonesia email itu surel, surat elektronik. Bagaimana cara mengirim email yang benar atau surel yang benar, lalu teks prosedur. Teks prosedur ini langkah-langkah atau cara-cara dari apapun, misalnya cara menyalakan PS4, cara main PUBG, misalnya cara menghindari recoil, misalnya cara berlangganan Netflix, itu masuknya ke teks prosedur. Dan terakhir ada unsur buku fiksi dan non-fiksi. Misalnya kamu akan belajar itu daftar pustaka dan lain-lain, itu masuknya di bagian ini. Jadi selama 1 tahun, sekali lagi kamu akan pelajari teks deskripsi, teks laporan observasi, teks cerita fantasi, teks fabel, teks puisi rakyat, teks surat pribadi, surat dinas, teks prosedur, unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang penting. Etika menghubungi guru melalui media sosial. Sekali lagi. Etika menghubungi guru di media sosial. Mengapa ini Bapak tidak sampaikan di awal? Karena pertama, karena kalian sedang PJJ, sedang pembelajaran jarak jauh. Pak, kenapa namanya nggak BDR, belajar dari rumah? Ya, kita gunakannya PJJ, tapi istilah itu punya makna yang sama menurut Bapak. Ya. Jadi, etika menghubungi guru melalui media sosial yang pertama adalah ucapkan salam. Bisa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, siang, atau sore. Gitu. Bagi kamu yang muslim, maka wajib gunakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jika kamu yang non-muslim, bisa gunakan langsung saja selamat pagi, siang, atau sore. Kenapa nggak Bapak cantumkan selamat malam? Karena hindari betul menghubungi guru di malam hari. Mengapa? Guru juga punya kehidupannya sendiri. Artinya kalau memang tidak penting banget, tidak perlu banget, jangan menghubungi guru di malam hari. Ya. Jadi selamat pagi, siang, atau sore. Ucapkan juga salam. Pak, kalau dua-duanya gimana? Oh, bagus. Jadi misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Tambahkan lagi, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, perkenalkan diri kalian, gunakan nama lengkap dan kelas. Contoh nih, nama Bapak aja. Saya Anantio Bimo, kelas 7A. Jangan juga saya rahasia Pak, kelas 7D. Ya enggak lah, sampaikan namanya. Saya rahasia Pak, kelas 7F, ya enggak gitu juga. Tapi kamu wajib menyampaikan nama kalian. Atau perkenalkan identitas kalian siapa. Nah. Lalu yang berikutnya, sampaikan tujuan kalian. Tujuan kalian ini apa? Bertanya tugas kah? Atau nanya jadwal ulangan kah? Misalnya, permisi, saya ingin bertanya, apakah besok jadi ulangan? Kenapa Bapak tidak bilang kata maaf? Karena yang tepat itu bukan maaf, kamu nggak salah menghubungi guru. Tapi yang tepat adalah permisi. Bedakan antara maaf dengan permisi. Maaf itu ketika kamu punya salah, permisi itu ketika kamu minta izin. Bedakan itu ya. Jangan sampai salah. Di permisi, saya ingin bertanya, apakah besok jadi ulangan? Atau permisi, saya ingin bertanya, bagaimana tugas di kelas 7A? Gitu. Usahakan juga guru dihubungi oleh perwakilan siswa saja. Bisa itu perwakilan kelas, diwakili oleh ketua kelas, atau perwakilan di penanggung jawab mata pelajaran di masing-masing kelas. Tergantung pembagian kelasnya ya, Basko. Lalu berikutnya adalah akhiri dengan terima kasih. Kamu setelah mengucapkan salam, setelah perkenalkan diri, setelah menyampaikan tujuan, maka wajib mengakhiri dengan terima kasih. Yang harus diperhatikan catatannya. 1. Wajib bahasa Indonesia ragam formal. Dan yang kedua,
sabar dalam menunggu balasan pesan. Harus sabar, nggak boleh kamu ping guru, pe gitu. Pak gitu, balas Pak, balas. Please Pak, please balas. Nggak gitu nah caranya. Di lab school tuh tidak seperti itu. Bukan berarti guru lab school gila hormat, bukan. Sabar, kata kunci itu sabar dalam menunggu balasan pesan. Ya, jangan panik jika belum dibalas. Di sini yang menarik adalah ragam formal. Pak, di situ apaan Pak ragam formal Pak? Kayak gimana sih Pak ragam formal? Nah, ada di slide berikutnya. Oke? Berikutnya kita akan belajar bagaimana ragam bahasa yang ada di bahasa Indonesia. Cekidot. Ya, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ragam formal dan yang kedua ada ragam non formal. Lalu kita bahas dulu dari yang formal ya. Ragam formal ini wajib gunakan bahasa baku yang sesuai kaidah atau aturan. Jadi kalau formal itu wajib pakai bahasa baku. Sesuai aturan apa? Yang pertama, aturan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu sekarang tersedia offline. Tersedia via aplikasi di iOS maupun Android. Kamu tinggal cari yang keluaran resmi bagian bahasa ya. Yang sudah pasti benar, yang logonya warna biru tadi. Oke. Lalu yang berikutnya digunakan saat berkomunikasi dengan yang lebih tua. Digunakan dalam bahasa tulis. Maksudnya apa Pak? Artinya kalau kamu menghubungi guru wajib pakai formal. Misalnya apa? Saya. Jangan aku ya. Kamu bayangin nih, misalnya ada seorang petinggi negara, misalnya sebutnya jenderal misalnya. Lalu ketika diwawancara gitu. Bagaimana pendapat Anda terkait Laut Cina Selatan misalnya. Lalu si jenderal tersebut atau orang penting di Indonesia tersebut bilangnya, aku merasa aku itu nggak formal, nggak baku, tetap saya rasa kita harus punya diplomat yang kuat dalam Laut Cina Selatan. Nah itu bagus karena penggunaan kata saya. Kata ganti ini nanti ada materi-materi kata ganti ya. Yang jelas kamu yang dasarnya dulu deh. Gunakan saya untuk komunikasi yang lebih tua, ke kakak kelas, ke guru, misalnya ke wali kelas. Tujuannya itu. Lalu digunakan dalam bahasa tulis. Jadi kalau ada dalam bahasa tugas pelajaran, ya, tugas pelajaran bahasa Indonesia, itu wajib gunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal, nggak boleh pakai apa sihnya tuh pakai SICH gitu. Ya gitu-gitulah bahasa yang yang anak-anak sekarang gitu ya. Itu tidak boleh. Ragam formal itu digunakan dalam bahasa tulis berkomunikasi yang lebih tua dengan wajib gunakan bahasa baku sebagai sesuai kaidah atau aturan. Lalu ada ragam non formal. Ragam non formal ini yang pertama digunakan pada teman kamu yang seumuran. Artinya Pak pakai gue lu boleh nggak sih Pak di lab school? Boleh, asal digunakannya pada teman yang seumuran. Artinya kalau kamu ngomong gue lu ke guru boleh nggak? Nggak boleh, nggak sopan. Kamu harus pakai ragam formal. Tapi kalau dengan teman seumuran boleh kan? Boleh, karena memang ada ragamnya tersendiri. Kayak gue lu boleh. Tapi juga jangan gunakan bahasa yang sifatnya menyinggung. Ya. Misalnya apa? Ada teman kamu badannya kurus gitu, body shaming. Kurus lu, ceking. Ada teman kamu yang badannya besar, lalu kamu main katain dia, woi gemuk, gendut gitu, nggak boleh. Ya, di school tidak mengenal seperti itu. Panggilan adalah nama. Lalu yang berikutnya, tidak menggunakan kata kasar. Kata kasar tuh mohon maaf, misalnya sebutin nama binatang, misalnya, kucing lu, semut lu, gitu ya. Kecoa lu, gitu. Nggak boleh. Di lab school tidak mengenal kata-kata itu. Dan ragam non formal itu adalah ragam bahasa sehari-hari, bahasa lisan tepatnya. Coba kita ambil contoh ya. Misalnya anak lab school nih, kamu nih ya sekarang lagi depan laptop, kamu misalnya
pergi ke pasar, ingin beli daging misalnya. Kamu gunakan ragam formal, kira-kira cocok nggak? Coba bayangin ya, Bapak contoh ini. Bapak sebagai kalian. Selamat siang Bapak, permisi. Saya ingin beli daging Pak. Berapakah harga daging 1 kilo? Bolehkah saya membelinya? Kira-kira respon dari tukang daging itu, kenapa sih ini anak gitu? Atau, oh boleh, harga daging sekilo, gitu. Atau langsung apa sih? Gitu. Pasti kan pakai responnya yang kedua. Apa sih gitu? Karena itu ragam non formal dalam bahasa sehari-hari. Kamu cukup bilang apa, Bang? Daging sekilo. Kira-kira abangnya langsung motong daging itu sekilo atau cuma diem aja gitu? Ya, cuma, Bang, potongin daging sekilo gitu, atau langsung lah. Pasti abangnya dagingnya itu langsung dipotong oleh abangnya. Karena dia tahu kalimat daging sekilo itu artinya Bapak sebagai pembeli ingin beli daging sejumlah 1 kilo. Misalnya yang depan rumahnya masih lewat tukang somai misalnya. Somai. Terus kamu panggil abangnya misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Somai, permisi. Tolong ke rumahku, aku ingin membeli somai. Bolehkah aku membeli somai? Kira-kira Abang Somainya kabur apa langsung datang? Kemungkinan besar kabur. Ini orang kenapa gitu kan? Mau beli somai atau mau ngapain nih? Mau ngetes bahasa atau apa? Gitu. Itu ragam yang harus berlaku adalah ragam non formal karena bahasa sehari-hari. Ya. Jadi gunakan bahasa yang sesuai pada tempatnya karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan berarti bahasa yang formal. Bahasa Indonesia itu yang baik dan benar harus sesuai konteksnya, harus sesuai situasi dan kondisi ketika bahasa itu diucapkan. Karena konsep bahasa itu adalah alat komunikasi. Ada orang yang berbicara, ada orang yang diajak bicara. Itu dari ragam bahasa tadi. Nah, ini fungsi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang sebagai identitas nasional. Sudah kebanggaan juga sebagai identitas. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Coba. Fungsinya banyak loh. Dari 4 fungsi ini bisa juga diaplikasikan di kehidupan sehari-hari sebagai kebanggaan nasional, identitas kalian. Artinya kalau kamu mungkin, amin yang berdoakan semoga terpilih wakil Indonesia gitu, mewakili di ajang PBB. Memang bahasa utamanya bahasa Inggris pasti, tapi jangan lupakan juga bahasa Indonesia. Kalau kamu ingat film Fast Furious yang ke-6 kalau nggak salah yang ada Joe Taslim, kamu belum boleh nonton, itu kan ratingnya PG-13 ya, belum 13 tahun kan. Di film tersebut Joe Taslim bilang hantam mereka. Ya, ada bahasa Indonesia yang digunakan di ajang dunia. Salah satunya itu. Jadi fungsinya ini, Bapak tidak mau menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi ini, cukup poin-poinnya saja atau kulit-kulitnya saja, khawatir kamu langsung jadi pusing. Apa sih ini maksudnya? Selain fungsi juga kita bahas tentang kedudukan. Kalau kedudukannya 2 yang Bapak catat hari ini. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara. Oke, 2 fungsi ini yang sangat, 2 kedudukan, yang sangat penting. Mengapa? Artinya gini. Bahasa pengantar pendidikan di Indonesia itu, ya, selain sekolah internasional, itu adalah wajib bahasa Indonesia. Wajib. Makanya waktu itu ketika ada RSBI, ya, rintisan sekolah berbasis internasional dengan pengantar bahasa Inggris, itu nggak bertahan lama karena ditentang oleh berbagai pihak. Ya,
ditentang oleh berbagai pihak. Salah satunya bahwa pengantar, bahwa bukan yang narsis karena pengajar bahasa Indonesia, bukan. Tapi waktu itu dikritik habis-habisan karena bahwa pengantar bahasa Indonesia itu atau pengantar bahasa di sekolah itu wajib bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Lanjut, ini dia, berbahasa di media sosial. Kata kuncinya hati-hati dengan jempolmu, berkata positif, dan perbanyak teman sebanyak-banyaknya. Hati-hati betul dengan media sosial ini ya. Ada undang-undang ITE, kalau kamu membuli seseorang, kalau kamu menghina seseorang, di screenshot atau di capture, atau di layar tangkap namanya, dan dilaporkan ke polisi, kamu bisa kena. Zaman sekarang tuh luar biasa. Tidak hanya catatan atau dalam bentuk chat, dalam bentuk video, Instastory, status WhatsApp, ketika itu menyinggung seseorang dan kamu sebutkan namanya, misalnya si A, anaknya gini banget deh, parah, jangan temenin ya, itu kamu langsung kena pasal namanya di Undang-Undang Transaksi Elektronik. Jadi hati-hati betul, bijak betul dalam media sosial. Ada tayangan untuk mendukung ini, kita akan lihat ya. Check it out. Okay. Hati-hati curhat di media sosial, ini bahayanya. Setiap hari, ada saja yang kita unggah di media sosial, entah itu foto, sharing informasi, atau cuma sekedar mengungkapkan isi hati. Media sosial sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Memang sih, apa yang kita lakukan di media sosial kita adalah sepenuhnya hak kita. Tapi kayaknya kita juga harus memperhatikan apa yang kita tulis di media sosial kita. Kalau untuk curhatan yang isinya kebahagiaan, lucu-lucuan, oke lah ya. Tapi kalau curhatnya tentang kegalauan, apalagi sampai kelewat batas, kayaknya nggak banget deh. Loh, kok gitu? Nah, biar kalian tahu kenapa kita harus hati-hati kalau mau curhat di media sosial, kali ini kita akan bahas beberapa bahaya curhat galau berlebihan di media sosial. Yang pertama, orang lain bisa ilfil sama kamu. Setiap saat, setiap waktu, kamu selalu curhat ini itu. Bahkan, hampir setiap beberapa menit sekali, kamu menuliskan sesuatu dan mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi di akun media sosialmu. Mungkin kamu menganggap hal ini tak mengganggu, tapi orang-orang dalam lingkaran media sosialmu bisa merasakan ilfil. Karena yang mereka lihat di timeline mereka adalah sumpahmu. Eksistensimu di media sosial malah mengganggu orang-orang di sekitarmu. Dampak jangka panjangnya, bisa-bisa hubunganmu di dunia nyata dengan sejumlah orang jadi renggang karena orang tersebut ilfil sama kelakuanmu di media sosial. Yang kedua, emosimu jadi makin gak stabil. Dalam sejumlah kasus, curhat di media sosial malah bisa menambah kegalauan diri. Sebagai contoh, kamu curhat mengenai sesuatu di akun medsosmu tentang seseorang yang menyebalkan. Kamu berharap orang itu membaca status curhatmu dan bisa nyadar. Tapi, sudah berjam-jam kamu mengunggah status curhat itu, dia nggak merespon sama sekali. Makin gondok nggak sih? Yang ketiga, orang lain bisa menyerang kelemahanmu dengan mudah. Kalau sedih sedikit, langsung curhat di media sosial. Semua sisi rapuhmu terang-terangan kamu beberkan di media sosial. Kalau ada orang yang selama ini memendam kekesalan padamu, dia bisa balik menyerangmu dengan memanfaatkan kelemahan. Karena kamu gampang sekali berbagi hal-hal bersifat pribadi di media sosial. Orang lain yang berniat buruk padamu bisa memanfaatkan untuk menjatuhkanmu. Gak enak banget kan kalau kamu mendapat masalah hanya gara-gara sebuah status di media sosial. Berbagilah sesuatu yang positif dan bisa memberi manfaat di media sosialmu, sehingga orang-orang dalam lingkaranmu bisa tetap nyaman berteman dan menjalin hubungan denganmu. Saat ini, kita bisa dengan mudah mengenal karakter seseorang dari isi dan profil akun media sosialnya. Just be more careful, ladies.
Yang keempat, bisa menimbulkan prasangka buruk. Pernah gak mengalami kejadian yang kayak gini? Niatnya sih curhat dan pasang status karena mau menyindir si A di media sosial. Tapi yang merasa tersindir malah si B. Yang terjadi kemudian malah muncul prasangka buruk. Muncul berbagai persepsi dan hal-hal yang semestinya tak pernah ada sebelumnya. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa hubungan yang baik jadi retak. Memang sih, sah-sah aja kamu mau nulis apapun di media sosial kamu selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Cuma ada baiknya kita lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena pengguna media sosial itu bukan cuma kita, iya toh? Cobalah gunakan media sosial kita untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Dijamin deh, gak bakalan ada yang terganggu dengan apa yang kamu share. Malah mungkin bisa nambah teman di media sosial, oke kan? Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami lainnya biar tambah plus-plus lagi. Support kita dengan like dan komen. Terus bantu share ke teman-teman kamu juga ya. Dan satu lagi, subscribe untuk dapat. Oke, itu tadi videonya. Ya, tentang tadi tuh tentang bijak di media sosial. Jadi memang harus paham betul, harus curhat udah sama orang tua aja deh, paling enak ya, paling enak. Kamu bisa bisa dekat dengan orang tua, bisa lebih lebih klop dengan orang tua, bisa lebih dekat dengan orang tua gitu ya. Jadi nggak perlulah kamu curhat dikit-dikit, cerita dikit-dikit, atau bahkan ikut campur urusan orang, membuli dan lain-lain. Jangan ya nak, zaman sekarang tuh mudah sekali dilacak, termasuk IP address. Kalau kamu yang merasa aman, tenang IP address yang gak bakal kelacak, no, tidak. Nah sekarang itu gampang sekali melacak. IP address itu connect ke HP masing-masing. Kalau kamu pakai wifi publik, tetap ke detect email kamu ya. Jadi hati-hati betul sekali di media sosial. Oke. Terima kasih nak sudah memperhatikan di video ini. Ada satu video lagi untuk konklusi atau kesimpulan dari semua yang sudah Bapak jelaskan. Video ini dibuat di acara Bukalapak, Buka Talks dengan narasumber Pak Ivan Lanin, praktisi bahasa atau namanya Wikipediawan lah, yang keren banget. Saksikan ya. Bapak akan putarkan. Selamat malam. Senang bisa berada di sini. Saya mulai kembali belajar bahasa Indonesia itu pada tahun 2006. Tadi sudah diceritakan saya buka akun Twitter pada tahun 2006. Tapi sebenarnya bukan pembukaan akun Twitter itu yang membuat saya kembali belajar bahasa Indonesia. Kegiatan saya menulis di Wikipedia bahasa Indonesia itu yang membuat saya kembali belajar bahasa Indonesia. Saat itu saya menguasai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa pemrograman komputer. Karena saya pemrogram komputer dan atasan saya atau lingkungan kerja saya itu kebetulan orang Belgia, dan sehingga saya lebih lancar berbahasa Inggris. Waktu saya tersasar ke Wikipedia bahasa Indonesia, itu saya baru sadar bahwa ternyata keterampilan menulis saya di dalam bahasa Indonesia itu jelek. Ya, saya bisa bicara dalam bahasa Indonesia, waktu ngobrol hari-hari itu kan memang kita bicaranya bahasa Indonesia ya. Tapi ternyata menjadi orang Indonesia itu tidak menjamin kita bisa bicara ataupun menulis dalam bahasa Indonesia yang formal. Untuk bicara seperti ini susah banget, belum lagi karena pemrogram komputer ya, itu kan males bicara depan orang, apalagi jangankan bicara depan orang. Ngomong sama teman sebaya aja kadang-kadang males, lebih baik ngobrol dengan komputer. Nah, waktu saya
menulis di Wikipedia Indonesia, saya insaf, saya kok lebih bisa bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Saya belajar lagi secara otodidak, kemudian ya apa yang saya pelajari itu saya coba bagikan kepada teman-teman di Twitter. Banyak yang tanya, kok bisa ya menghabiskan waktu berjam-jam untuk membalas pertanyaan di Twitter? Saya sekarang, kalau dulu sih mendingan ya, kalau sekarang ini mulai sejak setahun yang lalu itu setiap kali buka Twitter, itu biasanya saya menghabiskan waktu 1-2 jam untuk menjawab semua pertanyaan. Kenapa saya melakukan itu? Alasannya sangat sederhana. Dulu waktu saya kembali belajar bahasa Indonesia itu saya hampir nggak punya tempat untuk bertanya. Susah ya, tahun 2006 mau cari rujukan ke badan bahasanya nggak punya akun Twitter, punya sih akun Twitter, cuman sepertinya jarang sekali untuk dibuka. Jadi ya belajar sendiri, saya coba cari kenapa sih Anda itu harus diawali dengan huruf kapital, kenapa saya tidak, kamu tidak, lalu kenapa semua kata dasar yang diawali KPST itu luluh kecuali mempunyai, kenapa begitu? Kenapa ada mengaji dan ada mengkaji, apa bedanya? Kita jarang sekali kita bilang saya sedang mengaji pelajaran ini. Itu dua kata yang kata dasarnya sama, kaji sama-sama kaji, tapi satu menjadi artinya mempelajari Al-Quran, yang satu lagi artinya mempelajari sesuatu yang lain kan. Nah, hal-hal seperti itu sangat menggelitik, membuat penasaran. Kenapa ya? Pada akhirnya ketidaktahuan itu membuat orang skeptis. Ah udahlah, cuekin aja bahasa Indonesia, mendingan belajar bahasa Inggris, rujukannya gampang diperoleh. Tapi saya tuh kalau diperhatikan saya jarang loh mengoreksi kesalahan. Saya bukan polisi bahasa yang mengoreksi setiap kesalahan. Bukan begitu. Yang saya lakukan saya hanya menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang sesuai kaidah. Kalau mau ikut ya silakan, kalau nggak mau ikut ya nggak masalah. Ada juga orang bertanya, kalau kita ngobrol di Twitter itu apakah mesti berbahasa Indonesia yang baku? Jawaban saya dengan tegas enggak. Saya ibaratkan kalau kita pergi ke kafe gitu ya, kita ngobrol dengan teman, hai apa kabar, bagaimana kabar kamu hari ini? Yang ada dipelototin sama temen kan? Bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar. Baik itu artinya sesuai dengan konteks, benar itu artinya sesuai kaidah. Ada kaidah-kaidah universal yang dimanapun kita menggunakan itu tetap sama. Contoh misalnya, di yang dipisah dan di yang disambung, walaupun kita gunakan di WA dan kita gunakan di tulisan formal, itu sama. Kata di sana, itu walaupun kita tulis di WA maupun kita tulis di tulisan laporan atau sesuatu yang formal, itu tetap dipisah. Nggak ada tuh cerita kita nulis di WA, di sana disambung, udahlah ini kan cuma WA doang. Enggak. Kapitalisasi misalnya, kapitalisasi awal kalimat, ya oke lah itu kadang-kadang memang ada orang yang memilih untuk tetap menulis dengan huruf kecil ya. Tapi nggak ada salahnya juga kan kita nulis di WA dengan huruf kapital kan. Kita nulis nama tempat di WA, ya karena di WA Jakarta nggak usah diawali dengan huruf kapital. Ya boleh-boleh aja, cuma saya memilih untuk tetap menggunakan huruf kapital. Hari ini yang saya mau lakukan, yang mau saya bagikan kepada teman-teman singkat aja karena waktunya juga pendek. Ini pertama ada beberapa riwayat dan fakta bahasa Indonesia yang perlu kita sadari. Kenapa saya mengedepankan ini? Karena tak kenal maka tak sayang kan. Orang sering bilang bahasa Indonesia itu kalah keren dibandingkan bahasa asing. Sebenarnya kalau menurut saya bukan bahasa Indonesia yang kalah keren, kitanya aja yang nggak mampu belajar bahasa Indonesia dengan baik. Kosakata bahasa Indonesia itu kaya kok. Kenapa kita terbiasa bilang Pak meetingnya di cancel, padahal kita punya Pak rapatnya dibatalkan, karena nggak biasa aja. Nah itu yang berusaha saya tumbuhkan sebenarnya. Berbahasa baku tak mesti kaku. Kita bisa menggunakan berbagai instrumen bahasa untuk kemudian bisa lebih luwes. Dan itu yang menunjukkan identitas kita sebagai orang Indonesia. Buat apa kita ngomong bahasa asing yang bukan bahasa asli kita, sementara kita udah tahu itu kita pasti kalah lah kualitasnya dibandingkan dengan orang asing. Mendingan kita belajar bahasa sendiri, kita kuasai itu kosakata yang ratusan ribu jumlahnya. Di KBBI yang terakhir itu jumlah kosakata bahasa Indonesia 110 ribu, banyak. Lejar, legap, lejas, itu nggak pernah dengar kan? Rudin, itu adalah kosakata kita yang bagus, yang jarang kita dengar, jarang kita pakai. Nah, itu bisa kita gali. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang diperkaya dari berbagai sumber. Hampir semua bahasa menyerap dari berbagai bahasa lain ya. Bahasa Inggris itu gayanya doang, banyak kosakata. Padahal sebenarnya mereka itu banyak sekali menyerap dari bahasa Latin, bahasa Prancis.
Remy Silado, salah satu sastrawan Indonesia, pernah menulis buku judulnya 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Kenapa begitu? Karena betul, hampir semua kosakata bahasa Indonesia itu berasal dari Sanskerta lah, bahasa Belanda, bahasa Tamil. Banyak sekali sumber kosakata bahasa Indonesia. Baik atau buruk, kalau menurut saya itu justru baik. Kenapa? Dengan kayak gitu kosakata bahasa kita sangat kaya. Terus kemudian salah satu lagi yang khas di Indonesia, di Indonesia itu peralihan dari budaya lisan menjadi budaya tulis. Budaya tulis kita itu relatif baru, belum lama. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah ragam bahasa informal dan formal di dalam bahasa Indonesia itu berbeda jauh. Kita tidak mungkin menyebut kamu kepada bapak kita, nggak mungkin kan? Tapi bahasa Inggris mereka bisa menggunakan you untuk menyebut siapapun. Itu kelemahan sekaligus juga kekuatan bahasa Indonesia. Tiap bahasa pasti punya kelemahan masing-masing. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah, kapan sebenarnya bahasa Indonesia itu lahir? Kan kita berasalnya dari bahasa Melayu ya. Bisa dibilang tanggal kelahiran bahasa Indonesia itu tanggal 2 Mei 1926. Itu Kongres Pemuda yang pertama yang mencetuskan istilah bahasa Indonesia, dulu disebutnya bahasa Melayu, itu namanya M. Tabrani. Apa dampaknya? Dampaknya waktu itu semua pemuda Indonesia itu kan berasal dari berbagai yong itu kan, yong Celebes, yong Java, yong Sumatera. Mereka saat itu bicara dengan dua bahasa, bahasa daerah mereka dan bahasa Belanda. Saat mereka kongres, mereka berembuk, ini apa nih yang bisa membuat kita bersatu? Akhirnya kemudian lahirlah, oke, kalau gitu coba kita pakai bahasa Melayu awalnya. Terus kemudian bahasa Melayu itu oleh si M. Tabrani ini disebut dengan bahasa Indonesia. Istilah Indonesia itu yang kemudian menyatukan para pemuda kita. Kemudian antara dari sejak awal abad 2000 sampai sekarang, kita telah mengalami 4 kali perubahan ejaan. Yang pertama itu Van Ophuijsen, itu tahun 1901, itu orang Belanda. Dia hanya berusaha untuk membakukan ejaan bahasa Melayu. Lalu 1947, ini motifnya politik, kita baru merdeka, itu ejaan Suwandi. 1972, itu EYD yang selama ini kita kenal ya. Dan mungkin yang orang belum banyak tahu, itu pada tahun 2015 kita punya nama baru, yaitu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi sekarang kita bukan lagi EYD namanya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya suatu kekayaan untuk kita. Bahasa Indonesia itu alat pemersatu bangsa Indonesia. Tidak semua bangsa memiliki anugerah seperti kita. Kita lihat aja negara tetangga kita Singapura. Mereka itu punya 4 bahasa. Jadi setiap kali ada upacara kenegaraan mereka itu harus mengucapkan bahasa India, bahasa Tamil, terus bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu. Kita cukup satu. Saya punya banyak teman dokter ya. Itu kalau mereka PTT ke seluruh penjuru Indonesia, mereka nggak pernah khawatir. Karena mereka tahu paling tidak mereka bisa bicara dalam satu bahasa yang dipahami oleh seluruh orang di Indonesia. Itu kekayaan yang harus kita syukuri. Kemudian juga banyak orang bilang bahasa Indonesia itu lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa apapun di dunia. Ya nggak apapun lah, itu lebay. Relatif mudah dipelajari. Kenapa begitu? Pertama, kita itu pembentukan kata di kita sederhana sekali. Kita nggak seperti bahasa Arab yang punya 15 variasi kata untuk disebut kepada perempuan, kepada laki-laki, itu beda-beda kalau bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu sederhana, semuanya sama. Terus kemudian kita juga tidak memakai kala atau tenses. Bahasa Inggris coba mikir, kapan kita pakai do, kapan kita pakai did, kadang-kadang mikir dulu kan. Terus kita bilang bahwa bahasa Indonesia itu tidak sederhana. Kenapa mempunyai itu kok ada variasi, beda dengan pola yang lain. Coba pikir, waktu itu menghafalkan 600 irregular verbs, kata kerja tak beraturan, kita rela nggak? Rela kan? Bahasa Inggris punya apples, tapi dia punya oxen. Kita nggak ragu untuk mempelajari itu. Kenapa hanya mempelajari, mempunyai sama mengkaji, cuma itu doang kok variasinya. Yang lain relatif cukup konsisten bahasa Indonesia itu. Terus kemudian kita juga tidak mengenal gender. Bahasa Prancis, bahasa Jerman itu mengenal gender. Susah. Terus kita juga tidak mengenal perbedaan tekanan. Bahasa Vietnam, bahasa Cina, bahasa Mandarin maksud saya, itu mengenal perbedaan arti karena tekanan.
Bahasa Indonesia sederhana banget, paling membedakan antara marah sama nggak marah kan. Itu pun juga sulit dibedakan, apakah untuk orang Batak agak susah untuk dibedakannya. Terus kemudian kita juga menggunakan alfabet Latin. Itu memudahkan untuk orang, karena mayoritas orang di dunia ini menggunakan alfabet Latin untuk penulisan. Jadi kita memudahkan orang untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu yang juga cukup penting, kita memiliki pelafalan yang konsisten. Coba perhatikan bahasa Inggris. Huruf O itu dilafalkan di bahasa Inggris tuh banyak sekali kan variasinya kan. Kadang O, kadang A, kadang U, beda-beda. Bahasa Indonesia ya O. Paling kita membedakan hanya E aja. E itu ada yang pepet, ada yang taling. Orang Jawa itu talingnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tahu perbedaan antara mengucapkan lele dan lelet? Itu beda loh. Lele, lelet. Perhatikan nggak bedanya? Lele, lelet. Terus huruf F. Orang Indonesia itu nggak bisa ngomong V. Coba ngomong Ivan. Pasti rata-rata nyebutnya F. Ivan. Teman saya orang Bandung, Ipan. Tapi secara umum pelafalan kita itu mudah. Tentu saja ini karena yang ngomong orang Indonesia ya, jadi kita belagu-belagu aja. Nah ini dua kecenderungan yang saya lihat di bahasa Indonesia saat ini. Pertama yang jelas kebanggaan untuk menggunakan bahasa Indonesia itu memudar. Terus yang kedua juga keterampilan berbahasa Indonesia juga menurun. Ya ini buktinya ada beberapa lah yang untuk kebanggaan berbahasa Indonesia memudar. Lihat aja spanduk-spanduk di pinggir jalan. Semakin asing yang ditulis kayaknya semakin keren. Padahal belum tentu kayak gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya saya juga nggak anti bahasa Inggris ya. Tapi saat kita punya bahasa Indonesia yang, atau kosakata bahasa Indonesia yang lebih bagus, kenapa nggak coba kita pakai? Terus kalau dari segi keterampilan berbahasa, ini terus terang saya juga baru menyadari bahwa keterampilan berbahasa itu sangat perlu. Itu waktu saya menulis di Wikipedia ya. Jadi antara tahun 2006 sampai tahun 2008 itu saya magabut. Saya makan gaji buta kerja. Saya masuk kantor tapi itu kurang lebih 8 sampai 10 jam kerjaan saya adalah menulis Wikipedia. Ada 60.000 artikel lah kurang lebih yang saya sumbangkan di Wikipedia Bahasa Indonesia. Itu yang paling mengasah keterampilan menulis saya. Lalu antara tahun 2009 sampai 2013 saya dipercaya menjadi editor Google Indonesia. Tiap malam kurang lebih ada 20.000 kata yang saya mesti pelototi. Itu juga yang membuat keterampilan saya, lebih tepatnya kejelian saya untuk melihat kesalahan menulis itu terasa. Baik kebanggaan maupun keterampilan itu menurun. Itu yang sebenarnya saat ini berusaha untuk saya bangkitkan melalui media-media sosial. Saya ingin orang Indonesia itu bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu nggak kalah keren dibandingkan bahasa Inggris. Yang jadi masalah itu tadi, kitanya sendiri yang nggak mampu untuk berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia yang bagus. Nah ini kesalahan berbahasa yang kalau saya melihat 60% lah orang Indonesia udah bisa membedakan di yang dipisah dan di yang disambung, saya akan berhenti untuk rewel. Ini semua orang galau melihat ini. Ini kesalahan yang sangat mendasar dan padahal gampang, ya nggak gampang banget ya. Cuma maksudnya ada beberapa cara untuk membedakannya. Ini saya tuliskan beberapa kiat. Di yang dirangkai itu awalnya membentuk kata kerja pasif. Berarti dia harusnya punya kata kerja aktifnya ya. Lalu di yang dipisah itu menunjukkan tempat. Kalau ada di itu berarti berada di, lawannya adalah pergi ke. Nah cara untuk membedakan kedua ini ya gampang. Coba substitusi dengan me dan substitusi dengan ke. Kalau bisa diganti dengan me, itu berarti dia kata kerja pasif. Kalau dia bisa diganti dengan ke, dia berarti kata penunjuk. Dipisah. Nah, cuman memang harus diakui bahwa ada beberapa kata yang bunglon. Dia bisa berperan baik sebagai kata kerja pasif maupun sebagai penunjuk tempat. Ini saya lihat contohnya. Dibalik, ini salah satu yang paling membuat orang bingung. Dibalik itu pakai me atau dipisah. Dipisah atau disambung. Memang ada dua, artinya yang dibalik yang berputar arah itu kata kerja pasif. Jadi dia disangkai. Dibalik yang penunjuk tempat itu ganti dengan kebalik. Artinya sisi belakang. Demikian juga ini juga suka dipakai bercanda ini, dilanggar. Sholat boleh dilanggar, bilangnya gitu. Ya boleh lah, artinya di musola. Boleh. Yang sebelah kanan ya.
Ini kesalahan berbahasa yang paling sering saya temukan. Yang kedua, saking cintanya orang Indonesia dengan binatang, kita senang sekali menggunakan merubah. Sebenarnya itu gampang alasannya. Coba deh lafalkan, merubah dengan mengubah. Lebih sulit mengubah. Kita ada beban gitu loh, ngomongnya mengubah. Ada beban di kerongkongan. Merubah itu lancar, rubah gitu kan. Cuma kita mesti sadari bahwa merubah itu ya menjadi rubah. Beda artinya dengan mengganti. Ini kesalahan kedua yang sering terjadi di dalam bahasa Indonesia. Udah lah, itu aja kesalahan utamanya. Dua itu dibereskan, insya Allah Indonesia akan maju. Kemudian keterampilan berbahasa ini juga sering kurang kita perhatikan. Kalau kita lihat perkembangan manusia, bayi lahir yang mereka pertama lakukan adalah menyimak kan dari sekitarnya. Mendengar omongan orang tuanya, terus kemudian setelah mereka bisa mendengar, mereka memahami bahwa misalnya kata mama itu menunjukkan orang yang menyusuinya. Kemudian dia belajar berbicara. Selanjutnya setelah itu dia belajar untuk membaca. Huruf itu sebenarnya konsensus manusia. Tidak ada yang menyatakan bahwa bentuk seperti ini itu artinya A. Nggak ada, itu konsensus manusia. Misalnya di bahasa Tiongkok misalnya, itu huruf A-nya berbeda, bahasa Arab berbeda. Jadi manusia itu mesti pertama belajar bagaimana konvensi untuk penulisan suatu bunyi, itu membaca. Kemudian setelah mereka belajar membaca, terakhir mereka belajar untuk menulis. Nah, jadi keterampilan menulis itu adalah keterampilan yang terakhir kali dikuasai manusia. Mungkin itu yang menyebabkan sekarang ini cenderung yang banyak kursusnya adalah kursus menulis. Coba saya tanya, pernah nggak ada yang melihat kursus menyimak? Pernah nggak? Hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Itu yang menyebabkan laki-laki itu seringkali nggak bisa menyimak. Saya pikir begitu. Ini curhat ya, mohon maaf. Jadi saya ini kan ahli bahasa. Cuma istri saya tetap saja menyebut saya itu nggak jago menyimak. Oke, pertanyaan berikutnya yang sering diajukan, bagaimana sih Mas caranya belajar bahasa? Mau kembali insaf seperti saya tahun 2006, tenang, nggak gampang. Perlu waktu kurang lebih 4 tahun untuk membiasakan diri tidak mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu perjuangan luar biasa. Karena secara otomatis kita biasanya udah ringan aja kita menyebut, Pak meetingnya di cancel. Ini padahal staf baru saya, baru lulus dari SMA, kuliah. Kamu belajar dari mana sih? Emang waktu lagi di kampus ngomongnya meeting? Nggak tahu sih. Kayaknya belajar aja dari teman-teman. Nah, tidak ada larangan untuk bicara dalam bahasa Inggris, nggak ada. Kita memang beruntung, kita itu rata-rata triglot, artinya orang yang menguasai 2-3 bahasa. Kita rata-rata dibesarkan dengan bahasa ibu, ada orang Jawa, saya orang Minang kebetulan. Terus kemudian setelah kita bisa bahasa ibu, kita belajar bahasa Indonesia di sekolah, dan terakhir kita belajar bahasa asing. Jadi hampir, saya nggak tahu statistiknya, cuma saya perkirakan mungkin sekitar 70% orang Indonesia itu triglot. Kita beruntung. Nah, kemampuan untuk bisa memisahkan kapan mesti menggunakan satu bahasa itu sebenarnya menunjukkan keteraturan berpikir. Saya punya banyak teman yang berasal dari Eropa. Orang-orang Eropa itu rata-rata menguasai 4-5 bahasa. Bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Tapi mereka bisa loh membedakan antara kapan mereka mesti bicara bahasa Belanda, kapan mereka mesti bicara bahasa Prancis. Nah, ini sih bukan resep umum ya, ini yang saya lihat, yang selalu saya berikan. Belakangan memang saya banyak memberikan, bukan kursus ya, saya bilang mungkin berbagi pada teman-teman dari berbagai instansi. Kalau kita lihat tataran berbahasa itu dimulai dari ejaan yang paling remeh sampai wacana. Kalau mau, itu sebenarnya kita belajar tuh dari yang paling akhir. Saya dulu belajar bahasa karena saya ingin menulis di Wikipedia bahasa Indonesia. Itu saya belajar untuk menulis, menyampaikan suatu gagasan. Itu adalah wacana. Ejaan kalau dilihat di sini itu adalah hal yang paling remeh. Bahwa di itu ada yang dipisah, ada yang dirangkai, itu remeh banget. Waktu kita bicara itu nggak kelihatan sama sekali kan. Nah cuman banyak orang yang pada akhirnya terjebak kepada kesalahan-kesalahan ejaan. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya pesannya nggak nyampe. Orang sibuk untuk mengoreksi ejaan. Nah itu yang berusaha saya hindari sebenarnya. Artinya mungkin orang saat baru pertama kali belajar, euforia ya. Euforia, wah ini salah, ini bener, ini salah. Esensinya sebenarnya bukan itu. Komunikasi
itu esensinya adalah menyampaikan pesan. Esensinya itu. Tapi pesan itu juga sama seperti kita makan. Kita bisa saja makan di pinggir jalan asal kenyang, betul? Tapi saat kita makan yang disajikan dengan baik, terus kemudian aromanya enak, itu kan juga kenikmatan makan itu meningkat. Sama seperti kita mendengarkan pesan, pesan itu boleh aja disampaikan dengan bahasa yang acak adut. Boleh, gak masalah, yang penting pesannya nyampe. Tapi kalau itu disampaikan dengan saat lisannya misalnya disampaikan dengan baik, nah intonasinya bagus, pelafalannya bagus, atau tulisan itu disajikannya dengan menarik, itu kan jauh lebih enak kan? Saya yakin teman-teman waktu lagi membaca tulisan bisa membedakan antara tulisan yang ditulis dengan baik dan tulisan yang ditulis dengan buruk kan? Enak mana? Enak yang baik kan? Bacanya juga enak, itu kayaknya menimbulkan keteduhan di dalam hati. Mohon maaf saya kadang-kadang memang suka lebay. Nah, jadi ini kurang lebih tataran bahasa yang mesti kita kuasai saat kita ingin kembali belajar tidak hanya bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa apapun. Nah terus ini tadi saya sudah sempat sampaikan, bahasa Indonesia itu berbeda antara ragam formal dan informal. Kita memiliki istilah bahasa yang baik dan benar. Baik, tadi saya sudah sebutkan juga, baik itu artinya sesuai dengan konteks. Kita bicara dengan tukang sayur, kita akan bilang, Pak, sayurnya seikat dong. Kita nggak bisa bilang, Pak, bolehkah saya membeli sayur seikat? Nggak bisa. Itu artinya sesuai konteks, baik. Benar artinya sesuai kaidah. Saat kita menulis tulisan formal, ya kita menggunakan bahasa formal, kan? Jadi baik dan benar itu hanya diterapkan di dalam bahasa. Sekarang banyak orang latah, segala sesuatu disebutnya baik dan benar. Di dalam bahasa itu baik dan benar itu memang memiliki arti yang spesifik ya. Nah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan mungkin bahwa baku itu tak mesti kaku. Ada beberapa instrumen yang bisa kita manfaatkan untuk membuat bahasa Indonesia itu menjadi lebih luas. Yang pertama diksi. Diksi itu adalah kosakata. Jangan malas untuk mempelajari kosakata bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Baca buku. Cuman itu kuncinya. Jangan baca status melulu. Karena rata-rata penulis status itu diksinya saya nggak bilang terlalu kaya ya. Tapi mungkin Fiersa Bersari misalnya, itu boleh lah. Beliau itu memang diksinya luar biasa. Intinya perkaya kosakata. Karena saat kita menggunakan berbagai variasi kosakata, itu juga tuturan kita, tulisan kita itu akan terasa lebih luas. Kemudian struktur. Struktur kalimat itu bisa diatur. Tidak mesti kita SPOK, nggak mesti, bisa kita balik. Lalu kemudian intonasi. Nah ini mungkin lebih ke ragam lisan ya. Intonasi itu sangat memengaruhi bagaimana orang memersepsikan apa yang kita sampaikan. Naik, turun, mengatur tempo. Itu sangat bermanfaat untuk membuat bahasa kita tidak terlalu kaku. Terus kemudian ada yang istilahnya fatis, ini keren-kerenan aja, ini sebenarnya gampang, semua orang pasti pakai setiap hari. Dong, deh, sih, itu namanya kategori fatis. Itu kosakata yang nggak ada artinya, sebenarnya nggak ada artinya secara gramatikal, secara leksikal, secara kamus, itu nggak ada artinya, tapi itu kita pergunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Coba rasakan, apa bedanya ih, oh, ah, beda loh. Kamu gitu kamu gitu ih. Kamu gitu beda-beda kan? Ada yang normal, terasa, ada yang enggak. Nah fatis itu sangat bermanfaat untuk menyampaikan emosi. Sangat bermanfaat. Itu akan membuat juga tulisan kita, tuturan kita terasa lebih luas. Kemudian, nah ini yang mesti diperhatikan dengan hati-hati. Ada yang namanya alih kode, itu code switching. Kadang saat kita bicara dengan khalayak, misalnya saya lama di Bandung, 10 tahun saya di Bandung. Jadi kadang-kadang saat kita ingin bicara, mendekatkan diri dengan hadirin, kita menggunakan bahasa yang dikenal oleh mereka. Itu Bapak Nelson Mandela itu bilang, saat kamu bicara kepada orang dengan bahasa yang mereka mengerti, itu kamu akan masuk ke otaknya. Tapi saat kamu bicara dengan bahasa mereka, kamu akan masuk ke dalam hatinya. Ya artinya saat kita bicara dengan bahasa yang memang ini bahasa gue nih. Saya pernah nyasar ke puncak gunung di Swiss. Terus kemudian dari jauh saya dengar, kamari kemana maneh? Waduh, itu tuh rasanya tuh kayak apa ya? Saya dapat teman hidup gitu loh.
itu luar biasa. Saat teman-teman bicara depan publik, menulis sesuatu, itu bisa juga menggunakan bahasa yang dekat dengan hadirin. Tentu saja rasanya sih jarang ada orang Indonesia yang dekatnya itu adalah bahasa Inggris ya. Bahasa daerah mungkin iya. Nah, ada dua istilah. Satu itu alih kode, satu lagi campur kode. Yang saya tidak sarankan adalah campur kode. Alih kode artinya satu kalimat, satu bahasa. Itu boleh. Tenanawan nyampur bahasa Sunda. Tapi usahakan jangan dalam satu kalimat itu kita menggunakan dua bahasa. Itu menunjukkan bahwa kita nggak mampu untuk memilih kosakata yang tepat. Terus kemudian yang terakhir, emoticon. Itu senjata yang luar biasa. Saat kita menulis WA, kalau nadanya kaku, diakhiri dengan titik, orang merasa bahwa kita marah. Tapi coba diakhiri dengan senyum. Nah, ini kurang lebih beberapa kiat dari saya bagaimana caranya meluaskan bahasa Indonesia. Yang terakhir pesan sponsor, tadi saya sudah sebut, bahasa kita itu beruntung bahwa kita triglot. Jadi utamakan bahasa Indonesia, kemudian kita juga ingat tolong lestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir kita harus menguasai bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak. Oke, itu tadi video yang sangat bagus ya, alhamdulillah. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua. Tugasnya adalah jangan lupa komen nama kamu di bawah. Ya, klik like, subscribe, dan like video ini. Dan komen nama dan kelas kamu di komen di bawah. Lalu tulis juga, jadi menurut kamu bagaimana sih konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekitar kamu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe boleh, dan juga akan komen nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.